Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya calon peternak. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih matur nuwun banget sama dulur-dulur yang sudah subscribe channel ini dan juga sudah setia menonton channel ini. Karena saya juga bukan yang paling bisa ya lur ya. Dan untuk setiap video yang saya upload itu mohon kritik dan saran juga dari teman-teman. Langsung saja ke pembahasan ya lur ya. Yo kayak beda sapa kaya ngono kae gulung anti nintah praloro. Kemarin itu ada yang komentar di video saya yang untung 3 juta per bulan itu lur. Yang bingung itu cara pemasarannya Bang gitu. Nah, kali ini yang saya akan bahas yaitu akan menjawab komentar dari teman kita, saudara kita yang bingung untuk cara memasarkan. Jadi untuk cara memasarkan itu gampang-gampang sulit ya lur ya. Mau tak jawab sangat mudah gitu ya belum tentu mudah lur. Kalau menurut pengalaman saya dulu itu nggak semudah itu. Dan juga mungkin kalau saya sekarang berpikir untuk kembali ke dulu itu juga nggak sesulit yang kita bayangkan juga. Piye to kok mulek jan rumangsaku koe. Maksudnya ngene, yen tak angen-angen saiki, mbiyen ki ya ora terlalu sulit ngono lho untuk menjual atau memasarkan ayam. Jadi gini, langsung lho tak bahas iki. Kalau misalkan kita untuk pemasaran itu kita lihat dulu peternakan kita lur. Misalkan kita ternak beberapa indukan, misalkan 10 atau 15 indukan yang sudah produktif nelur, jadi nggak usah ya lur ya, kita tetaskan semua itu jangan. Jadi ada kalanya kita memasarkan telur ke tetangga atau ke teman-teman ataupun bisa juga ke pasar. Untuk telur ayam kampung itu ya meskipun nggak sebanyak telur ayam meras itu, tapi untuk pesanan di telur ayam kampung itu juga sangat banyak juga lur. Karena di toko-toko jamu atau di kios-kios jamu itu pasti yang dibutuhkan telur kampung bukan telur ras. Ya memang agak sulit ya lur ya. Untuk pertama pemasaran itu kita harus menjadi sales tapi untuk produk kita sendiri. Dan misalkan kita di telur berhasil entah itu 1 minggu ada yang beli berapa butir, dari telur kita bisa nutup pakan, kita juga punya penghasilan walaupun sedikit ya lur ya. Dan untuk sisa telurnya kita tetaskan dan kita jual DOC. Nah untuk penjualan DOC ini kita juga harus pinter-pinter. Biasanya kalau teman-teman saya itu memasarkan DOC itu lewat online karena saya dulu belum pernah menjual DOC. Jadi untuk DOC ini kita nggak bisa lur, kalau ke pasar itu cukup sulit, untuk cari pembeli itu cukup sulit. Jadi kita pasarkan kalau menurut saya hanya lewat online lur ya. Misalkan Facebook, WA, atau kita mencari teman-teman kita yang ingin beternak melalui pembesaran saja itu bisa. Nah misalkan di DOC kita jalan, jadi selanjutnya untuk sisanya DOC itu kita besarkan sendiri. Jadi nggak terlalu banyak juga lur ya. Maksudnya nggak perlu banyak untuk biaya-biaya pakan dan juga untuk mengurangi resiko kematian. Jadi kita pasarkan DOC, kalau ada sisa ya kita besarkan, nanti kita seleksi untuk pengganti indukan-indukan ataupun juga bisa untuk menambah calon indukan. Misalkan di pembesaran itu ada yang bagus, kita seleksi, dan yang agak kurang bagus itu bisa dijual ke, misalkan kalau di tempat saya itu namanya itu kemanggang. Jadi itu untuk para warung-warung makan yang butuhnya itu kan biasanya kemanggang gitu loh, dari perapatan. Jadi untuk sisa-sisa tadi yang sudah kita seleksi untuk calon indukan bisa kita jual ke situ. Caranya gimana Bang? Ya kita bisa ke online juga, kita dari teman ke teman lah. Kalau saya dulu itu ke pasar juga, misalkan di pasar butuh kemanggang, ini butuh panggangan dan lain-lain. Nah Bang, kalau kita jual ke pasar itu kan harganya di bawah standar.
itu pasti teman-teman, kalau kita jual ke pasar itu pasti harganya di bawah standar, karena ya mau gimana, kalau di pasar itu kan biasanya cuma pengepul, nggak seperti langsung ke misalkan ke kedai, ke warung, ke apa itu tempat-tempat warung makan, misalkan ke panggangan, itu nggak bisa seperti itu, karena kita kan juga baru awal lur, baru apa itu memasarkan untuk pertama. Jadi untuk cari pelanggan pun juga sangat susah. Jadi nggak apa-apa kita jual dulu ke pasar sambil kita cari banyak teman ya lur ya, karena untuk awal-awal ya gitu ya lur ya, pasti sangat susah untuk mencari pelanggan, untuk mencari apa ya lur ya, pembeli ayam itu sangat susah. Tapi tenang saja, kalau ada yang jual pasti ada yang beli, gitu aja lur. Dan nanti lama-lama juga dulur-dulur punya pelanggan tetap yang harganya mungkin nggak seperti di pasar. Dan selanjutnya juga kita bisa menjual calon indukan, kita bisa menjual pacek ya lur ya, untuk apa itu jago, untuk pejantan. Jadi seperti itu, ayam itu dari telur udah bisa kita jual. Jadi kesimpulannya kita bisa jual telur, kita bisa jual DOC, terus kita bisa jual apa itu perapatan atau untuk panggangan, juga kita bisa menjual calon indukan ataupun calon pejantan. Jadi untuk penjualan itu dari telur sampai ke pejantan juga lur. Untuk pemasaran kita bisa lewat online, WA, Facebook, misalkan Instagram ataupun yang lain. Juga kita bisa tanya langsung dari teman ke teman, kita juga bisa langsung ke pasar walaupun lewat pengepul, tapi yang penting ayam kita laku dulu untuk awal. Jangan seperti mereka yang udah apa itu bisa stok buat warung makan, jangan. Yang penting ayam kita laku dulu. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk cara pemasaran. Jadi buat dulur-dulur yang baru ingin memulai atau sudah memulai peternakan, semangat, semoga cepat berkembang, dulur-dulur semoga cepat sukses. Dan untuk yang sudah panen bingung cara pemasaran, ya seperti itu tadi, yang penting optimis ya lur ya. Mungkin cukup sekian. Sekali lagi terima kasih buat dulur-dulur yang sudah setia menonton channel ini dan juga sudah subscribe channel ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata mungkin ya lur ya, yang tidak berkenan di hati Anda. Saya ucapkan terima kasih, matur nuwun banget. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.